Ini adalah gurun yang sepi dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Perbedaan utama antara gurun ini dan yang ada di kota awan adalah bahwa langit, alih-alih berwarna biru jernih, berwarna merah seolah-olah sedang terbakar. Langit menerangi padang pasir dengan cahaya merah terang. Dengan demikian, sekilas, gurun itu berwarna merah yang indah. Namun gurun ini memiliki nama yang sangat menakutkan, gurun kematian. Ini berarti bahwa siapapun yang memasuki gurun kematian tidak akan lolos dari kematian, hanya 1 dari 9 orang yang bisa lewat. Baik itu badai pasir yang cukup kuat untuk memotong seseorang menjadi jutaan keping, atau ular api yang mengintai di setiap sudut gurun kematian, seseorang dapat menemui kematian yang kejam dengan mudah. Pada saat ini di gurun kematian, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau menekan dengan susah payah melawan angin. Dia mengangkat tangannya dalam upaya untuk melindungi dirinya dari angin kencang, dan menyipitkan matanya untuk mencegah debu beterbangan ke dalamnya. Dia bahkan tidak bisa memperluas pandangannya, tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah melihat ke belakang. Sudah hampir setengah tahun sejak aku meninggalkan kota awan, berjalan melalui gurun kematian ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan lagi. Aku rasa aku akan melewati tempat ini segera. Namun aku cukup beruntung telah menghindari badai pasir, kalau tidak, aku mungkin tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Bahkan kehormatan bela diri akan terbunuh seketika jika mereka menghadapi badai pasir di gurun kematian. Namun bahkan jika dia telah menghindari badai pasir, dia masih harus menghadapi ular api yang tak terhitung jumlahnya. Untung dia ahli pil, dia telah menyiapkan banyak obat penawar sebelum perjalanannya. Inilah mengapa dia berhasil selamat dari racun ular yang berapi-api. Namun, sementara racun dari ular api dapat disembuhkan, angin di gurun kematian tidak dapat dihalangi. Karena ini adalah percobaan pertama ke tanah yang dibuang, tentu saja gurun kematian tidak akan mudah untuk dilintasi. Setiap angin di daerah ini setajam pisau, dan Guru Oyun merasa seolah-olah banyak pisau memotong tubuhnya setiap detik, dan dia telah bepergian di gurun kematian selama hampir sebulan. Saat Guru Oyun melakukan perjalanan melalui kondisi yang menantang ini, lautan api merah mulai terlihat. Asapnya yang mendidih berguling ke arahnya, menyebabkan seseorang merasa seperti mereka bisa meleleh di bawah panas yang ekstrim. Ini adalah percobaan kedua dari tanah yang dibuang, lautan api neraka. Jika ada yang ingin mengunjungi tanah yang dibuang, setelah melewati gurun kematian, seseorang masih harus menyeberangi lautan api ini. Seseorang yang tidak memiliki tekad yang cukup, atau orang yang terlalu lemah akan hancur menjadi abu saat mereka berjalan keluar dari lautan api neraka. Guru Oyun menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Setelah lautan api neraka, aku akan memasuki penjara gunung es yang menusuk. Setiap cobaan akan lebih sulit daripada yang terakhir, tetapi aku harus menanggung semua ini jika aku ingin memasuki tanah yang dibuang. Dia mengangkat wajahnya yang murni dan halus saat memikirkan hal ini, dan matanya berbinar dengan tekad. Selama ini Xiao Ye selalu memberiku segalanya, kali ini tidak peduli seberapa besar penderitaan atau siksaan, aku harus terus maju, pikirnya. Di dalam hutan lebat, seorang gadis berlumuran darah terhuyung ke depan, tubuhnya tampak seperti telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi menopang berat badannya sendiri. Pada akhirnya, dia dengan enggan membiarkan dirinya jatuh ke tanah. 10 cobaan maut, aku sudah berhasil melewati semuanya.
Tidak ada yang bisa memahami betapa berbahayanya 10 cobaan mematikan itu, dan tidak ada yang tahu berapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Jika dia tidak terus memikirkan Qian Beiye yang terjebak dalam tidur nyenyak terus-menerus di benaknya, dia mungkin akan menyerah sejak lama. Pada akhirnya, dia bertahan melalui semua itu. Guru Woyun menyeka darah dari sudut bibirnya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia mendengar suara menyedihkan dari utara yang menghalangi jalannya. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku mungkin tidak dapat memanen keuntungan apapun. Tetapi entah bagaimana, aku berhasil menemukan seorang gadis kecil. Dia sedikit jelek, tapi sosoknya tidak terlalu buruk. Gadis kecil, bagaimana kalau ikut dengan paman ini? Pada saat ini, wajah Guru Woyun benar-benar berlumuran darah, sementara jubahnya robek dan compang camping. Fitur awalnya murni, halus dan indah tersembunyi di bawah kotoran. Penampilan yang menyedihkan seperti itu pasti akan terlihat jelek di mata orang lain. Minggir. Guru Woyun mengerutkan alisnya dan menjawab dengan dingin. Gadis bodoh, aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Pria parubaya itu marah, dan bekas luka di wajahnya memberikan tampilan yang menakutkan padanya. Pelayan, tangkap wanita ini. Aku sudah lama tidak memiliki wanita. Penampilannya mungkin kurang menarik, tetapi setidaknya aku bisa memakannya sepuasnya dan memuaskan hasratku sepenuhnya. Kamu akan mendapatkannya, bos. Mendengar ini, sekelompok pria di belakangnya melangkah maju dan menyerang Guru Woyun. Aku meminta kalian semua untuk menyingkir. Sebuah energi yang kuat meledak dari tubuh gadis muda dan mengirim sekelompok pria tinggi ke langit. Pria parubaya itu tercengang dan menatap bingung ke wajah muda di depannya. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Aku memperingatkanmu, adik perempuanku adalah selir dari tangan kanan perampok taring serigala. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Saat mata Guru Woyun menoleh ke arahnya, pria parubaya itu akhirnya merasa takut dan wajahnya pucat pasi. Apakah begitu? Guru Woyun tertawa dingin. Aku telah berpikir untuk membiarkanmu pergi, tetapi, karena itu masalahnya, tidak ada logika bagiku untuk membiarkanmu hidup. Hembusan angin melesat dari telapak tangan Guru Woyun dan menembus dada pria parubaya itu. Pria itu membelalakan matanya seolah-olah dia tidak percaya bahwa wanita ini masih akan membunuhnya, bahkan setelah mendengarnya menyebut-nyebut perampok taring serigala. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, wajah pucatnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan total, seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini, yang hanya ingin dia mainkan, akan membawa bencana seperti itu dalam hidupnya. Guru Woyun terbatuk dan meludahkan seteguk darah. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara. 10 percobaan mematikan pasti telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhku. Bahkan pilku tidak dapat menyembuhkan beberapa luka ini. Aku harus menemukan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu, sebelum mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini dia harus keluar dari hutan terlebih dahulu. Aku akhirnya berhasil lepas dari para bajingan itu. Di dalam semak-semak, Ye Nuo melirik ke belakangnya untuk melihat bahwa tidak ada lagi bayangan yang membuntutinya. Kilatan melintas di matanya yang cerah dan berbintang, wajahnya yang putih, muda, dan seperti boneka, dipenuhi dengan kegembiraan, seperti bedak kecil yang menggemaskan.
Hantu-hantu kecil yang penuh kebencian itu hanya akan mendengarkan kentut tua itu, membuntutiku siang dan malam. Aku telah menerima kebebasanku dengan susah payah, aku pasti tidak akan membiarkan orang-orang itu mengendalikanku. Ini adalah hal yang baik bahwa mereka sedikit bodoh, yang perlu aku lakukan adalah membuat rencana, dan aku akan bisa menyingkirkan mereka untuk selamanya. Ye Nuo meletakkan tangannya di pinggul dan merasakan dorongan untuk tertawa, namun, sebelum dia bisa melepaskan emosinya, dia melihat sesosok tubuh tersandung di kejauhan, sosok itu akhirnya mencapainya, dan dia melihat bahwa dia tampak sangat lelah sebelum dia jatuh ke tanah dengan tabrakan. Ye Nuo melompat ketakutan dan mengedipkan matanya yang bersinar cemerlang. Dia dengan hati-hati memberi gadis di tanah itu sedikit dorongan. Dia menggulingkan gadis itu ke sisinya, dan melompat ke belakang dengan ngeri saat melihat wajahnya yang berlumuran darah. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke arah gadis itu. "Hei, kamu baik-baik saja?" Ye Nuo mengerutkan wajahnya. Dia benar-benar ingin membuang gadis ini dan pergi, tetapi dia tidak bisa berdiri di samping saat seseorang dalam bahaya. Jadi, bahkan jika dia ingin pergi, dia memaksa dirinya untuk tetap di sisinya. Setelah jeda yang lama, wanita itu sepertinya mendengar suara Ye Nuo, dan perlahan membuka matanya yang jernih dan dingin. "Aku baik-baik saja." Guru Woyun dengan keras kepala bangkit dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia belum bisa memanggil Zixi dan yang lainnya sejak dia tiba di tanah yang dibuang. Oleh karena itu, dia menolak untuk lengah di tempat seperti itu. Jika dia bertemu dengan binatang spiritual yang menakutkan, dia pasti akan mati. Ye Nuo mengerutkan kening, seluruh wajah wanita ini berlumuran darah. Dia terlalu jelek. Melihat bahwa Guru Woyun hendak berbalik dan pergi, Ye Nuo, setelah memikirkannya sebentar, berlari mengejarnya dan berteriak. "Hei jelek, apakah kamu kuat? Aku tidak terlalu buruk." Guru Woyun melirik Ye Nuo dan menjawab dengan tenang. "Bagus." Ye Nuo melompat dengan penuh semangat. "Ketika lukamu sudah sembuh, aku akan mempekerjakanmu sebagai pengawalku." Guru Woyun dengan tenang mengangkat alisnya. "Aku tidak tertarik." Ekspresi Ye Nuo membeku dan dia tampak seperti baru saja menelan seekor lalat. Itu bukan pemandangan yang bagus. "Dia menolakku, gadis jelek ini benar-benar menolak permintaanku. Aku tidak peduli. Aku akan mengikutimu mulai sekarang, kamu hanya harus berurusan dengan itu." Ye Nuo mengangkat kepalanya dengan arogan dan nada suaranya memiliki ketegasan mutlak. "Tidak ada satu jiwa pun di sekitar sini, tidak akan mudah bagiku untuk menemukan orang lain untuk menghilangkan kebosananku. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi," pikirnya. "Terserah kamu." Guru Woyun tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergerak maju. Satu-satunya perbedaan adalah dia sekarang memiliki ekor kecil lain yang mengikuti di belakangnya. Senja, cahaya dari bulan sejernih air, cahaya bulan yang terang menyinari semua makhluk hidup, menyinari gadis yang duduk bersila di tanah di hutan. Beberapa saat kemudian, gadis itu membuka matanya, wajahnya yang berdarah tidak bisa menyembunyikan tatapannya yang dingin dan jernih seperti cahaya bulan. "Sudah 3 hari dan lukaku seharusnya hampir sembuh sekarang. Sayangnya tidak ada air dimanapun di hutan ini, aku tidak bisa membersihkan darah di tubuhku."
Guru Woyun perlahan menurunkan matanya saat memikirkan hal ini dan mengepalkan tinjunya. Xiao Ye, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari jauh di depan. Suara itu sangat keras pada malam yang tenang seperti ini. Ye Nuo yang tertidur lelap terguncang bangun. Dia buru-buru melompat berdiri dan berlari ke belakang Guru Woyun. Apa yang terjadi? Apakah itu gempa bumi? Guru Woyun tidak menjawab. Dia mengerutkan alisnya dan mengarahkan pandangannya yang jelas ke arah di depan mereka. Saat dia melihat, sekelompok binatang spiritual menyerbu ke arah mereka, mendekat dan semakin mendekat. Sejumlah besar binatang buas dalam kelompok itu benar-benar membuat Ye Nuo ketakutan. Ada banyak binatang spiritual dan mereka kebanyakan di pangkat Raja Bela Diri. Kita pasti akan diinjak-injak sampai mati. Kaki Ye Nuo berubah menjadi jeli dan gemetar tanpa henti. Aku menyesal sekarang. Aku menyesal melarikan diri. Tidak ada yang bisa menduga bahwa begitu banyak binatang spiritual akan muncul di hutan ini. Jika itu hanya satu binatang spiritual aku masih bisa menerimanya, sekarang ada begitu banyak binatang spiritual, aku sudah cukup banyak menandatangani surat kematianku sendiri, pikirnya. Gadis jelek, menurutku lebih baik kita lari saja, kita tidak bisa menghadapi binatang spiritual ini sendirian. Gigi Ye Nuo mulai bergemeletuk gugup, tumbuh dewasa. Dia menjalani kehidupan yang terlindungi. Kapan dia harus menghadapi situasi seperti ini? Selain itu dia hanya seorang anak berusia 10 tahun. Fakta bahwa dia tidak pingsan karena terkejut sudah bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Namun dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kelompok besar binatang spiritual ini. Guru Woyun dengan tenang menjawab. Jika kamu ingin lari, kamu bisa langsung pergi. Itu jika kamu benar-benar berpikir kamu dapat berlari lebih cepat dari binatang buas spiritual ini. Lutut Ye Nuo menyerah, dia jatuh ke tanah dan wajahnya yang cerah dipenuhi dengan penyesalan. Ini adalah akhir, ini pasti akhir. Aku seharusnya tidak begitu keras kepala dan gegabah, dan tidak mematuhi kakekku. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu dengan begitu banyak binatang spiritual. Tapi aku masih sangat muda dan umurku masih panjang, aku belum mau mati. Guru Woyun tidak menjawab, tatapannya jatuh pada dua sosok yang sedang dikejar oleh kawanan binatang spiritual. Dia mengira situasinya aneh sejak awal. Dalam keadaan normal, binatang spiritual tidak akan muncul dalam kelompok sebesar itu. Sekarang dia telah melihat kedua sosok itu, dia dapat berasumsi bahwa mereka mungkin telah melakukan sesuatu untuk membuat marah para makhluk spiritual. Meski begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Apapun itu, mereka seharusnya tidak memikat binatang spiritual dengan cara ini, pikirnya. Bagaimanapun, binatang spiritual tidak seperti manusia, mereka akan kehilangan semua rasa rasionalitas dalam kemarahan mereka dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Ini adalah hal yang baik bahwa hampir semua lukaku telah sembuh sebelum ini. Jika tidak, berdasarkan kondisiku sebelumnya, lupakan kawanan binatang spiritual tingkat Raja Bela Diri ini. Aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan melawan satu binatang spiritual. Ternyata dua sosok yang dikejar oleh binatang spiritual itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita. Pria itu memperhatikan Guru Woyun yang berdiri tidak terlalu jauh. Dia berteriak keheranan. "Nona, cepat lari." Dia mungkin tidak mengharapkan siapapun muncul di area ini. Guru Woyun tidak bergerak dan menatap dengan tenang kawanan binatang spiritual yang mendekat. Wajahnya yang berlumuran darah berkaca-kaca dengan rasa dingin yang sedingin es. "Nona." Saat mereka berlari menuju Guru Woyun,
pria itu baru saja akan menasihatinya untuk melarikan diri bersama mereka, ketika dia ditarik oleh gadis di sampingnya yang mengenakan jubah merah muda. "Kakak senior, mengapa repot-repot dengan hal jelek ini? Ayo pergi, jika makhluk spiritual itu menangkap kita, kita pasti akan mati." Tapi, pria berjubah bordir itu ragu-ragu. Bagaimanapun, merekalah yang bertanggung jawab untuk memimpin binatang spiritual dengan cara ini. Mereka tidak mungkin meninggalkannya sendirian seperti ini. Melihat betapa perhatiannya kakak seniornya, yang dia kagumi sejak kecil menunjukkan perhatiannya ke perempuan jelek ini, wanita berjubah merah muda itu mengerutkan kening dengan sedih, dan menatap tajam ke arah Guru Oyun. "Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan kakak seniorku? Ini adalah keberuntungan bodohmu sendiri karena berdiri di sini. Kakak seniorku telah memberimu peringatan, namun kamu menolak untuk bergerak. Jangan salahkan kami jika kamu akhirnya mati." Guru Oyun tetap diam sejak awal. Yang dia lakukan hanyalah menatap binatang spiritual yang mendekat. Kemudian dia akhirnya bergerak. "Kamu." Gadis berbaju merah muda itu baru saja akan berbicara, tetapi sebaliknya, matanya melebar saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sosok berjubah hijau berlumuran darah dengan cepat melintasi kawanan binatang spiritual. Dia mengangkat pedang di tangannya dan memotong kepala binatang spiritual saat dia bergerak di sepanjang kawanan. "Aku pasti sedang bermimpi." Gadis berbaju merah muda menggosok matanya dengan penuh semangat saat dia menatap tak percaya pada sosok yang bergerak melalui kawanan dengan cepat seperti angin. Dia berbicara dengan heran. Dia benar-benar telah membunuh binatang spiritual Raja Bela Diri tingkat rendah dalam sekejap. Jika aku tidak salah, wanita yang tampak kotor ini seharusnya berada di sekitar peringkat Raja Bela Diri tingkat tinggi. Itu benar, hanya seseorang dengan pangkat Raja Bela Diri tingkat tinggi yang bisa bergerak begitu cepat. Pria berjubah bordir juga tercengang seolah-olah dia tidak percaya bahwa wanita yang dia seret bersamanya akan menjadi begitu kuat. Raja Bela Diri tingkat tinggi yang begitu muda adalah pemandangan langka di tanah yang dibuang. Hanya Yenuo yang bersemangat pada saat ini, saat dia memerah karena gembira. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu pengawal dengan kehebatan seperti ini. Tampaknya kehidupan tuan kecil ini akan terjamin. Aku sangat ketakutan tadi." Di bawah langit malam, hutan belantara dipenuhi dengan mayat. Genangan darah mewarnai seluruh hutan dengan warna merah yang mengerikan. Guru Oyun segera melenyapkan semua binatang spiritual. Dia menyarungkan pedang panjangnya, berjalan di atas mayat dan berbicara dengan tenang. "Lain kali, jika kamu mencari permintaan kematian, jangan menyeretku bersamamu. Kamu." Begitu dia mendengar kata-kata Guru Oyun, gadis berbaju merah muda menelan setiap suku kata terima kasih yang dia miliki. Dan ekspresinya berubah total. Dia menjawab dengan cemberut. "Aku tidak pernah bermaksud memprovokasi mereka. Siapa yang tahu mengapa binatang spiritual di daerah ini terbang menjadi gila dan mengejar kami seperti itu. Selain itu aku tidak tahu bahwa kamu ada di sini. Aku tentu tidak ingin menyeretmu dengan sengaja." "Yaner." Pria berjubah bordir berdiri di sampingnya dan merajut alisnya saat dia menembak gadis berbaju merah muda itu dengan tatapan penuh teguran. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Guru Oyun. "Nona, terima kasih telah menyelamatkan kami. Aku ingin tahu, apakah kamu bersedia bepergian bersama kami?" "Sebenarnya aku sendiri tidak tahu. Mengapa begitu banyak binatang spiritual mengejar kami?
Tapi jika wanita ini mau bepergian bersama kami, jalan di depan akan jauh lebih aman, pikirnya. Pada saat ini yang kamu provokasi bukan hanya raja bela diri, jika aku bersama kalian, binatang spiritual yang lebih kuat akan segera muncul, aku tentu tidak akan mencari kematianku sendiri. Guru Woyun mengalihkan pandangannya ke wajah pria dan wanita itu, dan berbicara dengan tatapan dingin di matanya. Apa maksudmu? Ekspresi gadis berbaju merah muda berubah sekali lagi, dan dia mengejek. Kakak senior, jika dia tidak mau ikut dengan kita, lupakan saja, kita hanya sedikit kurang beruntung terakhir kali. Aku tidak bisa beradaptasi dengan melihat katak jelek ini berbicara kepada kakak seniorku seperti itu, jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menyelamatkan hidup kami, aku bahkan tidak akan repot-repot dengan wanita ini. Apakah benar begitu? Tatapan Guru Woyun jatuh pada gadis berbaju merah muda itu, dia mengerucutkan bibirnya malu-malu. Jika kamu terus memakai jubahmu, kamu bisa melupakan menikmati perjalanan damai di jalan di depan. Kamu. Gadis berbaju merah muda itu baru saja akan mengeluarkan jawaban dalam kemarahannya, sampai dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajah cantiknya segera terkuras warna. Apa maksudmu? Ada apa dengan jubahku? Ini tidak mungkin, dia telah memberikan jubah ini kepadaku sebagai hadiah. Seharusnya tidak ada yang salah dengan jubah ini. Pria berjubah bordir jelas memikirkan hal ini juga, dan mengerutkan alisnya. Nona, bolehkah aku tahu jika kamu memperhatikan sesuatu, bagaimana jubah Yaner terhubung dengan binatang spiritual itu? Jubah itu telah disemprot dengan aroma ramuan kecemasan, jadi menurutmu, apa yang salah dengan jubah itu? Guru Woyun tertawa dingin dan menjawab pertanyaan itu. Ramuan kecemasan. Pria berjubah bordir menatap kosong ke angkasa saat wajahnya yang tampan berangsur-angsur menjadi pucat juga, keringat dingin bercucuran dari keningnya. Ramuan kecemasan tidak beracun, tetapi aromanya bisa membuat binatang spiritual menjadi gila, menyebabkannya mengejar sumber aroma. Itu menjelaskan mengapa kami terus-menerus diserang oleh binatang spiritual sejak kami memasuki hutan, sampai kami bahkan telah memikat kawanan binatang spiritual ini pada akhirnya, pikirnya. Kakak senior. Gadis berbaju merah muda menggigit bibirnya, dan tubuhnya gemetar. Jubah ini adalah hadiah untukku sebelum perjalanan kita darinya, selama ini dia selalu sangat baik padaku, dan dia selalu memberiku jalan. Mengapa dia ingin menyakitiku? Mengapa? Aku tidak percaya. Pria berjubah bordir mengerutkan kening, dia mengangkat tangannya yang besar dan merobek jubah gadis itu, kemudian dia melemparkannya ke udara dan menyalakan api. Pada saat itu aroma yang kuat meletus ke udara dan berkumpul di sekitar mereka untuk waktu yang lama, sebelum menghilang ke lingkungan. Dengan sekali mencium bau yang menyengat, harapan terakhir gadis berbaju merah muda itu hancur total, matanya dipenuhi kekecewaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling dia percayai ingin menyakitinya. Yaner, ganti bajumu. Pria berjubah bordir menghela nafas, lalu berbalik ke arah Guru Woyun. Nona, namaku Lu Shao Chen, ini adik perempuanku, Murong Yan, bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapamu? Nada bicara Guru Woyun tetap tenang, dan dia menjawab dengan mantap. Kamu bisa memanggilku Guru Woyun, adapun yang ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu siapa dia. Apa? Yenuo langsung melompat berdiri dan menjawab dengan marah. Tolong,
Kamu adalah pengawalku, kita telah bepergian bersama selama 3 hari 3 malam namun kamu masih belum mengetahui namaku. Wanita terkutuk, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Namaku Yenuo, ingatlah itu. Setelah teriakannya, dia kemudian berbisik. Jika bukan karena aku yang memimpin, apakah kamu akan mencapai tempat ini? Kamu benar-benar akan meninggalkan dermawanmu setelah mencapai tujuanmu, dengan mengklaim bahwa kamu tidak mengenalku. Dan 3 hari kemudian, kita kembali ke tempat kita memulai. Guru Woyun menjawab dengan mantap. Memang, jika bukan karenamu yang memimpin, aku tidak akan berputar-putar selama 3 hari hanya untuk berakhir tepat di tempat kita memulai. Pada saat itu Yenuo yang dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa dia pasti akan membawanya keluar dari hutan ini, pada akhirnya, mereka telah melakukan perjalanan selama 3 hari hanya untuk berakhir di tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Dan jika bukan karena fakta bahwa dia tidak terbiasa dengan daerah itu, dia tidak akan pernah membiarkan seorang anak berusia 10 tahun memimpin. Yenuo langsung tersipu dan tetap diam. Sebenarnya orang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia. Dia yang tidak pernah keluar rumah sendirian, tidak mungkin pandai memberi petunjuk. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mengingat jalannya, tetapi pada akhirnya, mereka telah berputar-putar selama 3 hari penuh. Jika kamu tidak keberatan Nona, kita bisa bepergian bersama. Aku bisa membawamu keluar dari tempat ini. Mata Lu Shaochen berbinar, dan senyum ramah muncul di wajahnya yang tampan. Murong Yan tidak pernah menyukainya setiap kali kakak seniornya tersenyum pada wanita lain, namun, begitu dia ingat bahwa Guru Woyun lah yang telah menyelamatkan hidupnya, dia memaksa dirinya untuk menekan perasaan tidak bahagianya. Baiklah. Guru Woyun menganggukkan kepalanya setelah berhenti sejenak untuk berpikir, bagaimanapun, ini mungkin satu-satunya cara baginya untuk keluar dari tempat ini. Mereka berhasil keluar dari hutan dan segera mencapai kota Batu Hitam. Ini juga rumah keluarga Murong Yan. Sepanjang jalan, Guru Woyun telah berhasil mengukir gambaran kasar tentang medan di tanah yang dibuang. Selain buronan, ada juga penduduk asli dari tanah yang dibuang. Orang-orang ini adalah keturunan para pembudidaya yang melarikan diri ke tanah ini. Tentu saja hukum rimba sangat diterapkan di tempat seperti ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang memiliki hak untuk bertahan hidup, yang lebih lemah akan ditelan oleh yang kuat kapan saja. Siapapun yang ingin bertahan hidup harus berkultivasi seperti hidup mereka bergantung padanya, karena prinsip ini, tanah yang dibuang telah menghasilkan banyak pembudidaya yang kuat. Berdasarkan informasi Lu Shaochen, Guru Woyun telah menemukan bahwa kekuatan yang paling kuat di tanah yang dibuang adalah keluarga Ye. Menurutnya, kekuatan tuan keluarga Ye adalah rahasia lengkap, tidak ada yang tahu pangkatnya sama sekali. Banyak yang berasumsi bahwa tuan keluarga Ye telah lama melampaui pangkat kehormatan bela diri dan telah mencapai peringkat berikutnya. Tapi ini hanya asumsi, tidak ada bukti nyata, namun ada sedikit ruang untuk kritik. Tuan dari keluarga Ye telah lama memegang posisi pembudidaya nomor 1 di tanah yang dibuang. Adapun Murong Yan dan Lu Shaochen, mereka telah melakukan perjalanan ke hutan untuk menemukan obat penyembuhan untuk Tuan Murong tua yang sakit. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan kejadian seperti itu? Nona, Tuan Lu, kalian sudah kembali begitu cepat. Pada saat ini, di luar gerbang kota Batu Hitam,
Seorang pria parubaya dengan cepat berlari untuk menyambut Guru Oyun dan kelompoknya saat mereka tiba. Dia berbicara dengan gembira. Apakah kalian berhasil menemukan buah suci tak terbatas? Tatapan Murong Yan menjadi gelap dan dia menggelengkan kepalanya. Paman Liu, aku tidak dapat menemukan buah suci tak terbatas, tapi kami diserang oleh binatang spiritual. Murong Yan hendak mengungkapkan pengkhianatannya, tetapi Lu Shaochen menatapnya dan menghentikannya. Paman Liu, kami akan menemui Tuan Tua dulu. Lu Shaochen menarik kembali pandangannya, dan tersenyum saat dia berbicara. Paman Liu, yang wajahnya sudah dipenuhi dengan kekecewaan, tiba-tiba menjadi cemas setelah mendengar penjelasan Murong Yan. Nona, Tuan Lu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Lu Shaochen tersenyum. Kami cukup beruntung bertemu Nona Gu, dia menyelamatkan kami. Oh. Paman Liu tertegun sejenak dan berbalik ke arah wanita berlumuran darah yang berdiri di sebelah Lu Shaochen. Gelombang keraguan melewati relung hatinya, dia akhirnya berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Nona, karena telah menyelamatkan hidup mereka. Melihat ini, Ye Nuo buru-buru menimpali. Dia pengawalku. Dengan kata lain, bagaimana mungkin seseorang bisa melupakannya jika ada ucapan terima kasih yang diberikan? Namun Guru Oyun sepertinya sudah terbiasa dengan Ye Nuo dan mengabaikannya. Dia tersenyum dengan tenang. Tidak perlu berterima kasih, bisakah kamu mengantarku ke tempat di mana aku bisa menyegarkan diri? Pada saat ini, darah di wajahnya telah mengering dan berubah menjadi warna coklat yang benar-benar tidak menarik. Dia belum menemukan sumber air di hutan dan wadah air Murong Yan dan Lu Shaochen telah hilang saat mereka melarikan diri dari binatang buas, sehingga dia hanya bisa membasuh darah di tubuhnya begitu dia mencapai kota batu hitam. Paman Liu, tolong antar Nona Gu ke kamar mandi. Lu Shangchen menginstruksikan Paman Liu, sebelum berbalik ke arah Guru Oyun dan berkata, Nona Gu, sebagai pendatang baru, mungkin kamu ingin tinggal lebih lama di kota batu hitam. Lelang besar akan diadakan di kota batu hitam. Kamu dapat bergabung dengan keluarga Murong dan menghadiri pelelangan bersama kami. Sebuah lelang, Guru Oyun dengan lembut membelai dagunya. Zixi hanya menyebutkan bahwa aku dapat menemukan teratai neraka di tanah yang dibuang, tetapi dia tidak pernah memberitahuku lokasi tepatnya. Mungkin aku bisa mencoba peruntunganku di lelang ini. Baiklah, aku akan tinggal beberapa hari lagi. Guru Oyun mengangguk. Hati Lu Shaochen melompat kegirangan. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah keluarga Murong. Melihat bagaimana Guru Oyun tidak keberatan, Ye Nuo secara alami ikut, lagi pula dia ada di dalamnya untuk bersenang-senang, jadi dia tidak terlalu peduli kemana dia pergi, dan yang paling penting, dia telah mengembangkan minat khusus pada pengawalnya ini. Di rumah keluarga Murong, Murong Yan hendak menginjakan kaki di pintu depan, ketika sosok halus dan cantik bergegas ke arahnya. Wajah anggun sosok itu bersinar kegirangan. Yaner, kamu akhirnya kembali, aku sangat khawatir. Dia meraih tangan Murong Yan saat dia berbicara, dan matanya basah oleh air mata. Murong Yan tiba-tiba teringat semua yang harus dia tanggung di hutan dan merasa sulit untuk mengesampingkan semua jejak perasaannya. Dia menjawab dengan nada jauh. Kakak, kamu telah melakukan banyak masalah.
Murong Ruer menatap kosong sejenak dan melihat tangannya sendiri dengan ekspresi sedikit kotor di wajahnya. Dia kemudian memaksakan wajah cantiknya untuk tersenyum. "Ada apa ya, Ner? Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah aneh pada kakakmu? Kamu tidak tahu betapa aku telah mengkhawatirkanmu dalam kehadiranmu. Sayangnya aku tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak, aku akan bersikeras mencari obat penyembuh kakek untuk menggantikanmu." "Merindukanku? Kerinduan untuk kematianku maksudnya?" Murong Yan mencibir. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dan Murong Ruer adalah saudara tiri, dia selalu memperlakukannya seperti saudara kandung. Kakak perempuannya lemah sejak lahir dan terus-menerus diganggu oleh orang lain. Setiap kali, dialah yang akan membela kakak perempuannya dan melindunginya. Dia bahkan mengajarinya cara mengelola bisnis keluarga Murong dan menyerahkannya padanya. Dia telah melakukan semua ini untuk memastikan bahwa kakak perempuannya tidak lagi harus menanggung pelecehan seperti itu. Ditambah lagi, dia juga rela menjadi wanita berbakat tanpa otak. Sekarang sudah terkenal di seluruh kota Batu Hitam bahwa putri tertua dari keluarga Murong memiliki pikiran seperti ensiklopedia dengan kecerdasan yang mengagumkan. Tapi apakah ada yang tahu bahwa orang yang membuat semua rencana bisnis keluarga Murong sebenarnya adalah Murong Yan? Meski begitu, dia kemudian membalas usahanya dengan balasan seperti ini. "Yaner." Takut Murong Yan secara tidak sengaja mengatakan sesuatu, Lu Shaochen buru-buru menariknya ke sisinya. Dia mengamati bagaimana Murong Ruer tidak lagi memiliki kelembutan awal yang dia tunjukkan pada Murong Yan. Matanya sekarang menahan rasa dingin yang bisa mengusir seseorang sejauh ribuan mil. "Yaner dan aku ingin bertemu dengan Tuan Tua. Juga mereka berdua adalah teman kami. Aku sudah mengatur hal-hal dengan Paman Liu untuk mereka." Dia kemudian menyeret Murong Yan ke arah halaman belakang. Murong Ruer mencengkeram sapu tangannya erat-erat di tangannya saat dia melihat mereka berdua pergi. Kilatan ganas melintas di matanya yang mempesona. "Lu Shaochen, mengapa matamu hanya akan melihat wanita itu?" Murong Yan, dia marah. Semua orang tahu bahwa selain bakatnya, Murong Yan tidak memiliki yang lain. Dia tidak lain hanyalah idiot tanpa otak dengan payudara besar. "Meskipun aku tidak memiliki kekuatan, aku satu-satunya yang layak mewarisi keluarga Murong. Hanya aku yang bisa menjadi pasangan yang sempurna untukmu. Adapun si bodoh itu, Murong Yan, dia telah hidup lebih lama dari kegunaannya. Sudah waktunya bagiku untuk membuangnya. Sayangnya binatang spiritual itu tidak berhasil membunuhnya. Dia pasti punya umur panjang." Guru Oyun mengamati Murong Ruer dengan tenang. Karena itu, dia berhasil menangkap kilatan ganas di matanya. Namun selama pihak lain tidak memprovokasi dia tidak punya niat untuk ikut campur. Murong Ruer dengan cepat mengingat dirinya sendiri. Dia melirik Guru Oyun sebelum berbalik dan meninggalkan halaman depan. Di halaman tetua,
Seorang lelaki tua sedang mengobrol dengan bawahannya ketika dia melihat seorang wanita melangkah ke halaman, wajahnya yang awalnya tegas melunak. "Ruer, apa yang kamu lakukan di sini?" Sejujurnya dia seperti yang lain, pada awalnya memandang rendah Murong Ruer, lagi pula, di tanah yang dibuang, di mana hukum rimba diterapkan secara ketat, tidak ada yang akan peduli dengan hal yang sia-sia. Namun ketika Murong Ruer baru berusia 10 tahun, dia menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam bisnis dan membuka dunia baru bagi keluarga Murong yang sedang dalam kesulitan pada saat itu. Karena inilah para tetua mulai duduk dan memperhatikan gadis muda yang lemah ini, terutama karena gadis itu baru berusia 10 tahun saat itu. Sampai hari ini tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya bukan Murong Ruer yang memecahkan masalah keluarga Murong. Itu benar-benar Murong Yan yang berusia 8 tahun, ini termasuk Lu Shaochen. Penatua R. Murong Ruer tersenyum lembut dan sosoknya yang lemah tampak seolah-olah bisa tertiup angin setiap saat. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Yaner dan saudara Chen telah kembali. Penatua R mengerutkan kening. Apakah mereka menemukan buah suci tak terbatas? Tidak. Murong Ruer menghela nafas. Mereka baru pergi sehari namun mereka sudah kembali ke rumah. Bagaimana buah suci tak terbatas dapat ditemukan dengan begitu mudah? Namun aku percaya, bahwa Yaner, yang selalu disukai oleh kakekku, tidak akan meninggalkannya dengan sengaja. Memang, begitu suku kata terakhir jatuh, Penatua R langsung marah, dia mendengus dingin. Ruer, kamu tidak perlu menutupi si idiot itu. Dia jelas kehilangan keberanian dan memutuskan untuk menyerah pada tuan tua. Betapa ruginya tuan yang pernah sangat mencintainya, dan inilah cara dia membalasnya. Secara alami, kembalinya awal Murong Yan adalah karena ramuan kecemasan. Bahkan setelah berganti pakaian, tubuhnya tetap ternoda oleh bau ramuan itu. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan menarik kawanan binatang spiritual. Dia tidak punya pilihan selain pulang lebih awal. Tolong jangan marah Penatua R, Yaner tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu dia tidak kembali dengan tangan kosong, setidaknya dia kembali dengan 2 pengemis, satu sudah dewasa dan satu lagi anak-anak. Ini tidak seperti Murong Ruer telah memandang rendah Guru Oyun, tetapi berdasarkan kondisinya yang compang camping, dia tidak bisa menjadi apapun selain seorang pengemis. Adapun Yenuo, mengingat dia menemaninya, dia berasumsi bahwa dia juga seorang pengemis. Apa? Penatua R meledak menjadi marah. Murong Yan ini telah melewati batas. Tidak hanya dia kembali setelah hanya 1 hari, dia bahkan mengambil 2 pengemis di jalan. Dia pikir tempat macam apa ini yang bisa dimasuki pengemis manapun sesuka hati. Pelayan, minta seseorang untuk mengusir pengemis yang dibawa oleh nona kedua ke dalam rumah, sebelum mereka mengotori lantai rumah keluarga Murong. Murong Ruer tampak terkejut dan dengan cepat menghentikannya. Penatua R, ini tidak bagus. Bagaimanapun juga mereka adalah tamu Yaner. Jika kamu melakukan ini Yaner pasti akan marah, dan sebagai kakak perempuannya, aku tidak bisa memaafkan keluhan apapun yang menimpa adikku. Tolong jangan lakukan itu demi aku. Dia berbicara dengan suara penuh emosi, tentu saja, cahaya menyeramkan keluar dari kelopak matanya. Ruer, kamu tidak perlu marah demi si idiot itu. Tuan tua sekarang sakit dan terbaring di tempat tidur, tidak ada yang bisa melindunginya sekarang. Aku tidak pernah menyukai idiot tak berotak itu. Dia benar-benar tidak berguna dan selalu menimbulkan masalah. Penatua R begitu terperangkap dalam kemarahannya sehingga dia melewatkan tatapan sinis di mata Murong Ruer.
Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Murong Yan diprovokasi, itu selalu merupakan hasil dari intriknya. Setiap kali seseorang menghinanya, si idiot itu akan langsung beraksi dan berjuang untuknya. Oleh karena itu, dia akan selalu menimbulkan masalah, membangun reputasinya sebagai lalim yang arogan, seorang gadis dengan melon besar tapi tidak punya otak. Bagian yang paling menggelikan adalah bahwa bahkan Murong Yan sendiri tidak menyadari hal ini. Dia tidak menyadari bahwa Murong Ruer sengaja mempekerjakan orang-orang itu dan dialah yang menyebarkan rumor tentang reputasinya. Dia selalu tidak tahu apa-apa tentang ini, dan akan selalu memperlakukanku seperti kakak perempuan tersayangnya, pikir Murong Ruer. Tapi Penatua Murong Ruer buru-buru menyembunyikan cahaya di matanya dan mencoba berbicara. Namun dia dipotong oleh nada marah Penatua Tidak ada lagi alasan. Bagaimana menurutmu keluarga lain akan melihat kita jika keluarga Murong menyambut pengemis ini? Aku akan mengusir mereka sekarang. Ruer, izinkan aku memberimu nasihat. Kamu mungkin memperlakukan Murong Yan seperti adik perempuan, tetapi dia mungkin tidak setulus kamu. Bergaul dengan orang bodoh seperti itu hanya akan merusak reputasimu. Murong Ruer menggigit bibirnya dan perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah seringai melintas tak terlihat di wajahnya. Murong Yan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan kakek karena terlalu menyukaimu. Jika aku tidak menghancurkan reputasimu, bagaimana aku bisa tetap berada di keluarga Murong? Apa yang harus aku ambil darimu Lu Shaochen? Hanya ketika nama baikmu telah tenggelam ke dasar lautan, aku dapat benar-benar memiliki semua yang pantas aku dapatkan. Apakah itu keluarga Murong atau Lu Shaochen? Semuanya akan menjadi milikku, dia pikir.